Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam virtual ini untuk menambah ilmu kita. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman ilmu yang cukup banyak sekali pada saat ini. Marilah kita mendengarkan informasi jejak pendapat dari Bu Nel. Waktu dan tempat dan selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Arnelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elita Gusti Jamaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sudah kita mulai pada bulan September ini. Nah, semuanya itu, semua kegiatan kita yang sudah terlaksana. Ini adalah hari yang kelima, ya. Pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kesempatannya serta kesehatan kita semuanya kita sehat. Nah, yang pertama sekali saya pengen melihat ya bagaimana Bapak Ibu sebelumnya sudah diposting tentang jejak pendapat mengenai kombinatorik. Tapi ternyata hasil jejak pendapat tentang kombinatorik. Ya, yang telah memberikan pollingnya 16 orang. Ya, 16 yang mengatakan sangat memahami hanya 6%. Paham 80% ya. Kemudian kurang paham 44%. Ya, itu dari kombinatorik. Itu imut sih. Ya, itu yang memberikan pendapat hanya 16 orang. Sekarang kita lihat foto lagi. Untuk hari ini, di kabar yang menyenangkan hanya satu orang yang mau vote. Dari pesertanya 29 orang, Bu Elda, Bu Elva, ya, hanya 6 orang, 29, hanya 6 orang yang memvote. Yang menyenangkan itu hanya satu orang, satu orang yang jawab. Kabar baik itu hanya 4 orang yang menjawabnya. Hari yang payah, aduh ini satu orang. Kegiatan yang berikutnya adalah saya coba lagi memberikan pretest yang berhubungan dengan aljabar. Hanya 5 soal saja, objektif. Ya, silahkan Bapak Ibu kerjakan langsung di Edmodo. Nah, di Edmodo sudah Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat sekarang ya di Edmodonya. Tadi sudah sempat, ini dia ya. Ini yang soal pretest. Sudah nampak Bapak Ibu yang lain? Star activity, silahkan Bapak Ibu bekerja. Dan sini bisa tampak nanti ya berapa orang yang bekerja. Oke, baru 2 orang yang mulai ya. Siapa nih Bapak Ilyas dengan Otni Marlinda. Oke, kita lihat lagi pesertanya sudah 14 orang. Masih 14 orang. Oh, Bu, kalau Edmodoriku masih ini tampilannya, Bu. Apa tampilannya? Nah, ini Bu yang ada di layar ini. Masih kayak gitu, udah di-refresh juga, Bu. Masih seperti itu juga tampilannya? Ya, yang terakhir yang tampil itu yang ada Ibu kirimkan bahan untuk aljabar, Bu. Ya, bahan aljabar itu yang apa itu? Itu latihan belum refresh lagi, benar? Sudah, Bu. Nih, udah di-refresh. Lagi, yang bahan aljabar itu untuk apa itu? Latihan setelah Ibu mempresentasikan ada latihannya. Oh, gitu. Ya. Di bawah tuh. Riko, klik kelasnya kok muncul nanti tuh. Oh, kelasnya klik, Kak. Iya, klik kelas pelatihan tuh. Udah. Ini. Bisa. Kan tampilnya cuma itu. Ada nampak seperti yang di layar itu, Riko? Enggak muncul, Bu El.
Oh, Ibu kan ada membagi materi aljabar Ya. ke kelas pelatihan KSN ya. Kelas tuh klik, Kelasnya itu diklik apa? jadi Coba. itu klik nanti muncul tuh. Di kelas KSN bisa Bu El? Iya, kan Ibu ada bagi nih Miss Arnelis dikirim ke pelatihan KSN matematik kan? Klik pelatihan KSN matematik tuh. Udah masuk ke kelasnya Bu El? Iya, tuh nanti ada start activity. Ada nada apa muncul itu start activity. Yang ini enggak. betul enggak? Ya, enggak Bu. Tapi biarlah coba pindah ruangan dulu Bu. Mungkin jaringan. Ya enggak apa-apa. Ya Riko udah berusaha maksimal, enggak apa-apa. Riko kalau seandainya enggak bisa juga bergabung ya. Yang penting Iya, Bu. Riko udah coba. Itu saja. Jadi aktivitas Bu. kita itu ada nampak terkendala atau tidaknya. Juga di chat, bisa di chat ya. Bagi Iya, yang Bu. Bapak Ibu yang lain yang belum bisa bergabung untuk pretest, buat di chatnya Bu. Saya sudah ada tapi belum aktif apanya gitu. Atau bagaimana? Tolong diinformasikan di chat ini gitu. Ya, jadi bisa kita tahu sejauh mana penggunaan Edmodo ini bisa kita manfaatkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Nonong tentang bidang kombinatorik. Ya. Sekarang kita coba bidang aljabar. Pertama kita pedoman kepada silabus yang ada di Olimpiade. Silabus Olimpiade setiap tahunnya pada prinsipnya sama. Ya, namun ada beberapa hal mungkin penambahan pemantapan. Selanjutnya apa? Kita lihat dulu yang pertama sekali dari bidang aljabar ini. Nah, adalah kalau kita urut kepada materi yang ada Bapak Ibu berikan di sekolah, itu adalah materi tentang himpunan, ya, sesuai dengan dalam silabus tadi. Selanjutnya ini juga himpunan, bagaimana himpunan berhingga dan tak berhingga, kesamaan himpunan, dan himpunan kosong. Ini juga sudah Bapak Ibu. Sengaja agak lumayan banyak sedikit saya tampilkan tentang himpunan, operasi himpunan, ya, himpunan bagian, semesta, gabungan 2 himpunan, selisih 2 himpunan, kemudian beda simetris. Mungkin ini sedikit yang agak berbeda dengan yang Bapak Ibu dapatkan ketika berikan ketika mengajar. Selisih himpunan mungkin menurut pendapat saya ada diberikan hanya beberapa sekolah mungkinnya. Bagi yang aktif dalam membina siswanya, mungkin diberikan ini. Kemudian ada lagi beda simetris 2 himpunan, ini juga jarang juga diberikan di sekolah. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bagi yang sudah pernah membina anak Olimpiade, ini sudah mengenal ya. Penjumlahan himpunan juga demikian ya. Biasanya Bapak Ibu menggunakan operasi himpunannya adalah gabungan dan irisan. Nah, ternyata dalam di sini ada Bapak Ibu lagi mengenal operasi himpunan itu tambah dan operasi himpunan itu selisih. Kemudian kita lihat lagi ada di sini himpunan saling lepas, tidak saling lepas. Ini juga sudah Bapak Ibu dapatkan ini juga di sekolah. Nah, terakhir ini gabungan 2 himpunan. Nah, gabungan 2 himpunan bagaimana? Yang diutamakan adalah banyak anggota himpunan itu sendiri. Nah, ini di dalam teorinya 2 himpunan, tapi di dalam Olimpiade nanti bisa saja 3 himpunan, bisa dikembangkan ini. Jadi untuk A gabung B bisa saja ini menjadi banyak anggota A gabung B gabung C. Itu di sini akan berbeda lagi nanti ya. Oh ini ini ada yang apa nih, A tambah B tambah C. Ya. Jadi dari sini ya, apanya ini NA gabung B berarti NA tambah N anggota B dikurangi N anggota A irisan B. Karena konsepnya di sini himpunannya beririsan. Selanjutnya tentang bagaimana Bapak Ibu juga mengenal ya, ini sifat-sifatnya ya, sifat-sifat daripada himpunan yang juga sudah Bapak Ibu berikan di sekolah ya. Jadi, secara umum konsep himpunan
yang Bapak berikan di sekolah dengan yang didapatkan di Olimpiade itu pada prinsipnya sama. Ini ada sedikit, ini ada apa? A, C, kurung C. Ini sebenarnya A komplemen. Komplemennya di atas. Cuman karena apa ya? Ini A komplemen dikomplemenkan. Sama dengan A. Di lambangnya kurang pas di PowerPoint ya. Jadi sehingga berubah letaknya. A gabung A komplemen, nanti lain pula lagi apanya, gara-gara Olimpiade berbeda istilah, lain pula interpretasi Bapak Ibu ya. Ini A gabung A komplemen menjadi semesta. Ini A irisan A komplemen itu adalah himpunan kosong. Ya, ini PowerPoint ini nanti akan di-share di grup dan juga di Edmodo. Kemudian produk daripada Cartesius, atau di sini ada relasi. Itu timbul juga pertanyaan, kalau kita lihat kepada operasi himpunan itu apa? Kalau di bilangan ada tambah, kali, bagi, kurang. Nah, kalau di himpunan, tambah itu apa? Ada pula operasi tambah, kurang juga ada operasi kurang. Kali, nah kali di sini tidak sama pula di sini pengertian kali dalam himpunan. Kali yang dimaksudkan di sini adalah merupakan suatu produk Cartesius. Artinya apa? Apa artinya A cross B? Ya, A silang B. Jadi kita tidak membacanya kali, tapi A cross B atau A kali B, A produk B, lihat A. Jadi isinya adalah himpunan pasangan terurut. Pasangan terurut itu apa isinya? Yaitu A anggota A dan B anggota B. Nah, jadi konsepnya di sini sebenarnya hubungannya nanti kepada relasi. Apa artinya relasi? Ada kaitan. Kaitannya yang mana nanti? Nah, itulah nanti ya munculnya produk Cartesius ini atau produk Cartesius dari suatu himpunan. Nah, ini sebagai satu contoh ya penggunaan daripada produk Cartesius untuk himpunan. Kemudian dari relasi himpunan ini ya akan kita lihat ya bahwa relasi itu sebenarnya adalah bahagian daripada produk Cartesius A cross B. Ini apa? Kenapa? Karena A cross B itu adalah pengaitan antara anggota asal dengan anggota hasil atau daerah kawan. Maka kita menggunakan istilah relasi berarti kita mulai mengenal tentang produk Cartesius. Itu yang dinamakan di sini ya, untuk mendefinisikan relasi. Kemudian sifat-sifat daripada relasi ya, ini bisa dilihat. Selanjutnya setelah relasi baru kita tentukan fungsi. Ya. Fungsi Bapak Ibu di sini di sekolahnya sudah mengenal, namanya itu apa? Pemetaan, ya, pemetaan. Nah, kalau pemetaan itu apa? Ada pengaitan antar anggota, tepat satu anggota daerah asal dipasangkan dengan anggota daerah hasil. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mengenal bahwa fungsi itu adalah suatu relasi khusus. Nah, dia adalah suatu relasi khusus. Apa relasi khususnya? Memenuhi sifat. Apa sifatnya? Setiap pasangan anggota daerah asal harus punya pasangannya tepat satu. Nah, di dalam istilah ini ada menggunakan F.2D. D ini menunjukkan domainnya, daerah asalnya, ya. Sedangkan B ini adalah daerah hasilnya. Jadi daerah asal ini D ini harus punya pasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan, harus punya pasangan dan tidak boleh pasangannya dua. Ya, nah itu maksudnya di sini. Ya, jadi kemudian apa daerah hasilnya? Daerah hasilnya di sini B. B ini adalah anggota daerah kawan, B itu adalah kodomain. Ya, nah ini yang dimaksudkan. Jadi B sama dengan FA. Untuk A ini lambang A terbalik ini adalah untuk setiap A anggota daerah domain. Ya, karena itu yang dikatakan daerah hasil. Itu mungkin berbeda sedikit istilah dengan Bapak Ibu dapatkan ya. Selanjutnya ini juga menentukan daerah apa ya, fungsi. Kemudian fungsi aljabar ya, yang memakan ini judul kita aljabar. Nah Bu, saya pernah kenal fungsinya Bu. Fungsi apa? Sinus, logaritma. Itu termasuk bukan fungsi aljabar. Yang kita fokuskan di sini adalah fungsi aljabar. Apa saja fungsi aljabar itu? Mulai dari kenal fungsi linier, Bapak Ibu sudah tahu. Fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi pecahan, fungsi berbentuk akar. Nah, semua itu kita kelompokkan kepada fungsi aljabar.
Makanya di dalam Olimpiade, konsep aljabarnya itu tidak ada lagi soal yang berhubungan dengan logaritma. Tidak ada soal yang berhubungan dengan trigonometri. Karena murni dia menggunakan fungsi aljabar. Ya. Kemudian di sini, contohnya yang saya sebutkan tadi, ini dia ya. Fungsi polinomial, ini yang banyak sekali. Ini secara umum nih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau udah tingkat apa ini mengetahui, tapi pada prinsipnya ini yang kita jabarkan menjadi satu-satu. Kalau dia linear, apa X-nya pangkat 1, jadi sampai pangkat 1 saja kita bekerja. A1 X pangkat 1, ini selebihnya 0 lagi, sampai A0, berarti itu fungsi linear. Fungsi kuadrat, kita mulai pula X-nya nih, N-nya pangkat 2, berarti A2 X pangkat 2 tambah A1 X pangkat 1 tambah A0. Ya, jadi asal mulanya dari fungsi polinomial ini. Jadi ada fungsi rasional berbentuk pecahan, ada lagi fungsi irasional berbentuk akar, ya, bentuk akar yang pecahan juga, dan bentuk apa? Ini bermacam fungsi. Yang ini sering muncul di Olimpiade. Berbentuk bakar, berbentuk pecahan, ya. Kemudian kita lihat lagi adalah fungsi lain daripada itu. Nah, ini yang mungkin tidak Ibu dapatkan di sekolah dan tidak diajarkan di sekolah. Yaitu apa? Fungsi genap. Ini berhubungan fungsi genap, fungsi ganjil. Ini untuk nambah pengetahuan Bapak Ibu ya. Fungsi genap itu apa? Ya, fungsi. Kalau kita bawakan, boleh Bu, fungsi E kuadrat apakah fungsi genap Bu? Ya, bisa kita kelompokkan. Kenapa? Kalau fungsi kuadrat kita ambil X-nya min X, pasti hasilnya X kuadrat juga. Maka fungsi kuadrat sering dinamakan fungsi genap. Pangkat 4, X pangkat 4 juga fungsi genap. Oh, jadi pangkatnya kalau genap, maka bisa kita kategorikan fungsi genap. Kalau pangkatnya ganjil, bisa kita kategorikan dia fungsi ganjil. Ya, Fx sama dengan X pangkat 3. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia fungsi konstan bagaimana? Bapak Ibu, apakah dia termasuk genapkah atau termasuk ganjil? Kepada Ibu siapa ya yang mau saya tanya ini? Ibu Nasyatul Amna. Bagaimana Ibu? Kalau dia fungsinya itu fungsi konstan. Nah, apakah dia kelompok fungsi genapkah dia atau fungsi ganjilkah dia? Bu Amna, bagaimana? Silahkan hidupkan, aktifkan apanya? Suaranya? Bisa Bu Amna? Fungsi genap, Bu. Oh, fungsi genap. Pintar anak Ibu ya. Hebat Ibu. Fungsi genap. Kenapa Bu kalau fungsi genap? Kenapa Bu fungsi genap? Tadi Karena dia konstan. Apa? Kenapa genap Bu? Kenapa genap? Tahu Ibu datangnya kenapa genap? Ayo Kak, sinyal lagi ya. Yang lain bagaimana? Tadi Ibu kasih contoh, kalau X saja X1, X pangkat 3, X pangkat 5 ganjil. Kalau X kuadrat, X pangkat 4 dan lainnya genap. Nah, kalau dia fungsi konstan, nah ternyata dia fungsi genap, jawab Ibu Amna. Bagaimana Pak Safei, Pak Ilyas jawab Bu Amna tadi itu? Benarkah? Setuju nak Bapak Safei dengan yang disampaikan oleh Bu Amna? Ya benar Bu, fungsi genap. Benar. Kenapa Pak? Kok benar jawabnya? Karena nilai X-nya itu kan tidak berpengaruh terhadap hasil Fx-nya. Kalau fungsi konstan itu apa nilai X-nya Pak? Kalau fungsi konstan itu apa nilai X-nya? Apa X-nya? 0. No, berarti apa contohnya kalau fungsi konstan itu? Sebutkan. Y sama dengan 3. Oke. Y sama dengan 3. Atau Fx sama dengan 17. 17 sekarang kan sangat 17. Jadi kalau dimasukkan nilainya, apa yang menjadi X-nya tidak ada? Ya, tetap hasilnya sama. Ya sama. Oke, bagus. Terima kasih ya Pak sudah menjelaskan kenapa fungsi konstan itu termasuk fungsi genap. Ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi bilang bulat terbesar. Nah, ini juga jarang digunakan di sekolah.
Tetapi di Olimpiade ini juga menjadi langganan di Olimpiade. Fungsi bilang bulat terbesar. Di sekolah di Olimpiade kadang digunakan istilahnya ini fungsi floor. Ada fungsi apa lagi? Sailing. Ya Bu Elva, Bu Elda. Bu Elda, bagaimana Bu Elda? Fungsi floor. Apa itu fungsi floor Bu Elda? Mungkin istilahnya ya. Fungsi floor, jadi fungsi yang pakai siku-siku di bawah ini kita namakan bilang bulat terbesar, dan juga kita namakan fungsi floor. Ya, jadi floor di bawah lantai ya. Jadi dianggap ini siku-sikunya ini di bawah. Nah, sebagai contohnya apa? Ini di sini Ibu tidak membuatkan contoh ya. Artinya apa? Kalau biasanya kita tulis, kalau bedanya dengan mutlak, hati-hati juga. Kalau mutlak tidak ada pakai siku-sikunya. Ya, Bapak Ibu. Jadi karena nilai mutlak tidak dipelajari di SMP, ya hanya untuk materi SMA, maka tidak Ibu buatkan perbandingannya di sini. Jadi kalau nilai mutlaknya itu misalnya fx sama dengan 3,5, nilai mutlaknya ya tetap juga 3,5. Tapi kalau fungsi bilang bulat terbesar 3,5 pakai kurung siku ini, maka nilainya berubah menjadi berapa Bu Elva? Bu Elda? 4, Bu. 4. Betulkah 4 Bu Elva? Ya, Bu Elva yang jawab lagi. Ibu Elda mengatakan 3,5 kata Bu Elda. Jawabnya ini X ini Bu ganti 3,5 ya. Jawabnya 4 kata Bu Elda. Bu Elva bagaimana? Setuju kah? Setuju. Jangan setuju pendapat Bu. Setujunya dengan 4. Betul 4. Ayo kalau kita mau masuk jurang juga Bu Elva. Bu Elda juga. Apakah tidak boleh 3? Bagaimana Bu Elda kalau 3 ini kita isi? Setuju kah? Kenapa? Kita buat pengertiannya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Kalau di dalam ini X-nya diisi 3,5, tentu apa bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,5? 3. Ya, Lah. Ya 3 kan? Kalau lebih kecil. Lebih kecil, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X di dalam ini. Itu namanya bilangan bulat terbesar. Kurung sikunya di bawah. Jawab Bu Elda tadi benar. Kalau tanda sikunya ini Bu Elda nih melihatnya di atas ini rupanya. Kalau siku yang kecil ini nampak kan Bapak Ibu di apa ya, di slide-nya. Sikunya ini letakkan di atas. Ya, Ibu katakan sikunya ini di atas, dan di bawah kosong. Itu dinamakan fungsi sailing. Berapa nilainya itu? 4 kan jawabnya? Jawab betul jawaban Bu Elda. 4. Nah, apa arti pengertiannya di sini lagi? Ayo, silakan Bapak Ibu. Kalau tanda siku ini di atas. menyatakan bilangan bulat terbesar nih yang besar. Apakah terbesar juga Bu Elda? Terkecil. Ya, betul. Ya, yang lebih apa? Yang lebih Yang bagaimana? yang lebih Yang lebih besar. Ya enggak? Ya betul Pak Riko? Iya Bu. Ya Bu. Ada dibantu Ibu lihat gitu. Jadi kalau dia tanda sikunya ini di atas ditulis, sudah ada kata terbesar ini berupa kata kecil, yang lebih kecil ini berubah menjadi lebih besar. Nah, ya betul Pak Riko. Nah, betul ya. Oke, itu mengenai fungsi khusus ya. Itu tambahan bagi Bapak Ibu ya. Tidak diberikan di sekolah, tapi di Olimpiade muncul itu untuk anak-anak kita. Nah, kita sebagai pembinanya sudah dapat pelatihan ini. Nanti bisa kita sampaikan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian faktorisasi aljabar. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini juga sudah dipelajari juga di sekolah. Yang Bapak Ibu kenal dengan segitiga Pascal ya. Kalau sama siswa mungkin sampai 3 saja mungkin. Betul enggak Bapak Ibu?
Ya Pak Riko, sampai 3 saja ya diberikan di sekolah. Sering 3. Sampai 3 saja mungkin dah. Iya, sering. Ya sampai Kalau di himpunan bisa sampai 5, Bu. gimana? Kalau di himpunan bisa sampai 5, Bu. Ya di himpunan bisa sampai 5. Waduh bagus lah itu kalau di himpunan sampai 5 ya. Nah ini bisa sampai apa? Sehingga kan satu sekolah. Kalau aljabar sampai 3 aja, Bu. Sampai 3 saja. Ya, ini Bu perkenalkan dia sampai N. Tapi nanti ini kuncinya dia menggunakan kombinasi. Sementara anak kita belum belajar kombinasi. Tapi untuk olimpiade tidak ada kata tidak belajar. Dia sudah tahu itu kombinasi itu ya. Makanya Ibu perkenalkan juga bagaimana penentuan untuk segitiga Pascal kalau dia lebih dari 3. Nah, ini caranya ya. Oke, itu untuk faktorisasi suku aljabar. Nah, yang sederhananya pemfaktorannya itu ini dia. Nah, ini harga mati bagi Bapak Ibu untuk memberitahukan kepada siswanya. Kenapa? Banyak terkendala siswa kita itu tidak tahu apa itu X kuadrat kurang Y kuadrat. Tidak mengenal. Nah, apa itu X pangkat 3 kurang Y pangkat 3? Waduh, bingung. Ya, jadi di olimpiade mungkin apa tingkat pola berpikirnya ya sudah mulai abstrak. Ya apa abstraknya, Bu? Gimana pula anak kita mau mengingat ini, Bu? Nah, mungkin sampai ini mungkin yang agak terkendala, tapi terpakai digunakan di dalam penyelesaian soal olimpiade. Ya, jadi di sini sengaja Ibu buatkan sampai 3 saja. Ini hanya sekadar pangkat N ini untuk anak-anak yang lebih pintar lagi, nanti terkendala dia, makanya munculkan pangkat N. Nah, untuk yang pangkat uraiannya ini sampai pangkat 4 uraian. Ya, ini yang sering muncul di olimpiade ya. Nah, ketika kita membina ada bahan ini ya tidak ada salahnya kita share dengan murid kita ya. Selanjutnya ini persamaan garis lurus. Nah, ini Bapak Ibu sudah aman ini. Persamaan garis lurus saya yakin dapat ya. Semuanya sudah dipelajarinya di sekolah. Sama teorinya, tidak Ibu jelaskan secara rinci ya. Ini cepatkan saja, ini sama persis dengan sekolah. Ini juga persamaan garis lurus. Nah, ini mungkin ada tambahan sedikit, menghitung luas suatu biasa menghitung luas suatu segitiga, alas kali tinggi bagi 2, ada gambarnya, ada alasnya, ada tingginya. Kemudian diketahui titik-titiknya. Bagaimana cara menentukan luasnya? Jadi kita digambarkan. Kalaupun kita gambarkan, repot pula kita menggambarkannya. Nah, di sini salah satu pola yang digunakan. Ya, ini adalah salah satu penambahan di bidang aljabar yang berkaitan untuk menghitung luas suatu segitiga. Ya, jadi kalau kita diketahui segitiga dengan koordinat titik-titiknya, bagaimana menentukan luasnya. Jadi ada apa? Kemudian yang 4 juga, 2 segi 4. Nah, Bapak Ibu yang tahu 2 segi 4 itu apa? Luas persegi panjang, luas persegi, luas belah ketupat, luas apa lagi? Luas jajaran genjang, luas apa lagi? Trapesium, Trapesium, layang-layang. Ya, buat trapesium. Iya, trapesium ada luasnya. Kalau luasnya tidak entah berantah bentuknya, yang penting segi 4 katanya. Diketahui titik-titik koordinatnya. Ini salah satu cara untuk mencari luasnya. Ya, sudah dikasih tahu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal menggunakannya kalau nanti ada persoalan seperti itu. Ya, nah itu untuk luas. Nah, sekarang kita istirahat dulu. Kita mulai kepada slido.com. Ya, silakan Bapak Ibu masuk di slido.com dengan passwordnya apa tadi itu? Pagar 88316. Kita coba lagi ya. Tadi kita sudah menggunakan jejak pendapat di Edmodo. Sekarang kita gunakan slido.com. Ini sudah ada nih polling, aktif pollingnya bisa terdata di sini. Kalau pretest tadi sudah ada berpartisipasi 23 orang. Kita di dalam ruangan ini sekarang ada 26 orang. Kalau dikeluarkan kami yang 4, tinggal 22 orang Bapak Ibu. Silahkan berikan pollingnya tentang
apa sajakah materi-materi sulit pada bidang aljabar dan tuliskan pada kelas berapa materi tersebut. Oke, sudah muncul satu orang. Fungsi. Oke, kelas berapa itu, Bu? Yang membuat fungsi, tuliskan langsung kelasnya. Fungsi 8, berarti artinya kelas 8. Ya, fungsi kelas 7, buatkan pula fungsi kelas 7. Satu orang baru yang mempollingnya. Oke, bagus. Terima kasih, Bu. Kesamaan garis lurus kelas 8. Oke, ini salah satu materi yang dianggap sulit pada bidang aljabar. Oke, sudah 2 orang yang mempollingnya. Aduh, udah bagus. Sudah 7 orang. Alhamdulillah. Pemfaktoran kelas 7. Pola bilangan bertingkat kelas 9. Fungsi kelas 8. Kesamaan garis lurus kelas 8. Ya. Ya. Ini persamaan garis lurus ini. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu besar kan? Nah, ini kenapa? Karena ada 2 orang atau beberapa orang yang menjawab sama kan, ini persis sama. Jadi makanya besar tulisannya. Ini fungsi kuadrat juga muncul, berarti sudah ada pula 2 orang yang menjawab ini. Ya, yang menjawab ini fungsi kuadrat kelas 9, ini juga makanya membesar, ini lebih lagi nih. Jadi di situ ukurannya ya. Sudah 20 orang mempolling, semuanya sudah terdata. Kita lanjutkan lagi. Kita stop saja dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa kita kelompokkan. Nah, sudah bisa kita kelompokkan materi sebagai materi yang termasuk sulit di dalam aljabar. Oke, Bapak Ibu, ini tadi pengelompokan materi ya, materi aljabar yang sudah didapatkan dari polling Slido tadi. Jadi ada beberapa hal mungkin di sini ya yang saya data. Jadi ada mungkin ini penempatannya masih belum pas, mungkin nanti Bapak Ibu tinggal mempaskannya. Nah, nanti ini saya share di Edmodo. Silahkan Bapak Ibu melengkapinya nanti. Ini sebagai salah satu contoh saja dari berapa orang tadi hasil pollingnya tadi, sekitar 20 ya. 20 orang yang mengisi polling tadi. Inilah kira-kira materi yang dianggap sulit di Olimpiade. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Yang terakhir ini Bu Ita. Ya. Itu post test Bu Ita. Nah, tadi sudah Ya. post. Sekarang kita lihat pula post test. Bapak Ibu lihat lagi di Edmodo-nya. Ada bahan tentang post test. Sudah ketemu? Tadi kita sudah uji coba tadi pretest ya. Sekarang kita lihat lagi di post test. Apa pula kendalanya ketika kita melaksanakan post test? Ini mungkin salah satu post testnya dari segi pelaksanaan kita pelatihan dengan menggunakan Edmodo. Silahkan Bapak Ibu coba join join untuk post test. Sudahkah Bapak Ibu semuanya ketemu? Ayo Bapak Ibu yang ada di dalam room ini, silakan kalau ada kendala. Jadi ini adalah bentuk penyajiannya, di samping menyampaikan materi Olimpiade, juga kita coba melinkkannya secara online. Bagaimana Bapak Ibu bisa beraktivitas di samping materi, ditambah juga dengan bagaimana Bapak Ibu ikut terlibat di dalam pelaksanaan mengerjakan tesnya. Dan harapannya Bapak Ibu juga akan men-share nanti selesai pembinaan ini, Bapak Ibu bisa membagikannya pada siswa. Dan Bapak Ibu juga bisa berkreasi yang lebih lagi dari ini, sehingga bisa terbantu siswa-siswa kita yang butuh pembinaan Olimpiade. Ya, terima kasih Bu Ita, saya sudahi saja. Lepas salah atau janggalnya saya dalam menyampaikan yang tidak pada tempatnya, saya terlebih dahulu mohon dimaafkan. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu Arnelis, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Nah, di sini kan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita application Edmodo-nya. Nah, tentang materi itu nanti, tapi mengaplikasikannya Edmodo itu.
Nah, itu yang lebih diutamakan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami, kepada Bu Nel. Nah, kalau masih belum bisa dijawab, bisa dengan WA group. Oke, baiklah. Kita sudahi dengan meminta terima kasih kepada Bu Nel. Alhamdulillah ilmunya Bu Nel. Terima kasih banyak supaya bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebagai moderator saya mohon maaf salah dan janggal. Oke, saya mohon diri. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun acara kita hari ini mungkin nanti ada jejak pendapat. Ada satu lagi materi kita yaitu materi geometri yang disampaikan nanti Ibu Dr. Elita. Lalu nanti ada refleksi kegiatan, ditutup oleh refleksi kegiatan. Baik, tidak memperpanjang mukadimah dari saya, kita mulai saja acara ini, yaitu penyampaian jejak pendapat dari aplikasi Edmodo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Arnelis. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberitahukan bagaimana kondisi keaktifan Bapak Ibu di dalam kegiatan pelatihan kita Olimpiade dan terkait juga dengan penggunaan aplikasi Edmodo ini ya. Dari hasil pantauan kami lewat Edmodo dan sudah dikemukakan beberapa setelah materi aljabar sudah dikemukakan tentang bagaimana jejak pendapat, apakah ada kesulitan Bapak Ibu di bidang aljabar. Jadi ternyata menjawab 74%. Ya, 74% menyatakan ada kesulitan. Ya, apakah ada kesulitannya? Ada. Dibayangkan itu 17%, 74% mengatakan sulit memahami tentang bagaimana materi aljabar ini. Itu diambil dari 19 vote ya, 19 orang yang telah mendapat ini. Nah, itu dari pantauan kami lewat Edmodo ya, Bapak Ibu bisa dilihat itu aktivitasnya juga. Aktivitas di Edmodo sudah bisa dilihat, ini ada kuis aljabar 1. Nah, namun kuis aljabar 1 itu juga sudah kita lihat berapa yang sudah mengerjakan. Nah, di sini sudah ada yang mengerjakan berapa baru? 6 orang yang mengerjakan kuis aljabar. Baik, kita masuk kepada acara kita yang ketiga, yaitu presentasi materi geometri yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Elita Justi Jamaan. Kepada Ibu Elita dipersilakan. Oke, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa kita harus mempelajari geometri? Nah, geometri ini memungkinkan kita untuk memahami ruang dalam kehidupan nyata yang membantu kita ke dalam memahami konsep-konsep ruang yang lebih baik. Nah, geometri membantu kita untuk memahami konsep ruang yang lebih baik. Nah, geometri banyak kita temui misalnya dalam seni, arsitek, teknik olahraga, survei tanah, astronomi, membuat patung, mesin, robot, mobil, dan lain-lain. Jadi, kegunaan geometri ini sangat banyak. Jadi, Euclid membagi dengan 3 bagian, sudut, bidang, ruang. Pembagian geometri menurut Euclid, itu geometri Euclid menuntut
penalaran spasial. Jadi geometri Euclid ini sangat menuntut penalaran ruang. Jadi kebanyakan kita sulit. Kenapa sulit? Karena harus banyak menguasai teori geometri. Jadi kesulitan di geometri Euclid ini adalah harus banyak menguasai teori-teori geometri. Sedangkan geometri analitik itu menuntut penalaran secara analisis atau aljabar. Kesulitannya perhitungan aljabarnya yang rumit. Tentang sudut berpenyiku dan berpelurus. Nah, sudut berpenyiku dan berpelurus. Nomor 2-nya adalah dua garis lurus yang sejajar dipotong oleh sebuah garis lain. Nah, ini mengakibatkan ada sudut bertolak belakang, A1 dengan A3, A2 dengan A4, dan seterusnya. Sudut sehadap, A1 dengan B1, A4 dengan B4, sudut berseberangan, A1 dengan B3, dan B2 dengan B4. Berseberangan luar namanya, A4 dengan A2, A3 dengan B1, berseberangan dalam. Oke. Dua sudut lurus. Oke. Lagi sudut adalah kalau kita lihat total sudut pada segi N. Jadi segi N-nya adalah N lebih besar dari 3. Segi N beraturan dapat dibuat dari segi 3 sama kaki yang kongruen. Luas segi N beraturan sama dengan N kali luas 1 unit segi 3 sama kaki. Sifat-sifat segi N beraturan. Jumlah besar sudut segi N sama dengan N kurang 2 dikali dengan 180 derajat. Besar sudut pusat pada tiap unit segitiga sama dengan 360 derajat per N. Besar sudut pada tiap sisinya adalah 180 derajat dikurang 360 derajat per N. Oke, nah kalau bidang datar. Sekarang kita masuk bidang datar. Saya merewind aja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bidang datar itu terbagi atas segitiga, segi 4, lingkaran. Oke, yang segitiga. Apa yang kita ketahui tentang segitiga adalah jenisnya, teorema Pythagoras, luas segitiga, segitiga sebangun, dan kongruen. Oke, ini sudah kita sama tahu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, segitiga sebarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Menurut jenisnya, berdasarkan ukuran sudut. Oke, segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Nah, sekarang segitiga sisiku dan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, jika panjang kuadrat sisi salah satu sisi sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Itu adalah berarti dia segitiga siku-siku. Nah, kebalikan, jika sisi panjang kuadrat dari sebuah segitiga sama dengan kuadrat dari jumlah sisi yang lain adalah merupakan segitiga itu siku-siku. Oke. Nah, apa yang kita ketahui dengan luas segitiga? Nah, ibu-ibu sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu ini. Luas segitiga, apapun bentuknya, siku-siku, lancip, tumpul adalah setengah alas kali tingginya. Teorema, ada teoremanya. Kalau ditarik sebuah segitiga lancip, ditarik garis dari titik A pada gambar ke garis di depan sudut A itu, maka akan terjadi ABD, segitiga ABD dibanding dengan ACD sama dengan perbandingan garis yang dibuatnya, M per N. Nah, ini rumus Heron. Rumus Heron itu lebih dikenal dengan rumus keliling. Jadi,
luas segitiga kalau diketahui sisi-sisinya A, B, C, tentu kita bisa mengetahui kelilingnya. Maka rumus luas segitiganya adalah akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Sedangkan S itu adalah A tambah B tambah C per 2. Oke, kalau yang ketiga, luas segitiga jika tiga titik koordinat diketahui. Tentukan luas segitiga jika titik-titik sudutnya berada pada koordinat. A-nya ini, B-nya ini. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, yang A ini dia. Nah, dari A ini bisa kita gunakan atau mencari luasnya dengan Pitagoras, teorema Pitagoras. Karena ada yang siku-siku segitiganya. Jadi, lihat persegi panjang dikurangkan dengan segitiga siku lainnya, maka didapatlah luas yang berwarna merah. ABC, luas ABC. Nah, begitu pula yang nomor B. Nah, ini nomor B. Nah, kita lukis dulu. Nah, kita lihat dia terdiri dari apa? Kita ambil persegi panjang. Jadi, kita bisa menghitungnya melewati dalil atau teorema Pitagoras. Maka didapatlah luasnya. Oke, sekarang kita segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun apabila memiliki ketiga sudut yang sama besar. AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan C per A sama dengan R per P. Karena dia sebanding semuanya sisinya. Nah, oke, atau oke, lanjut. Oke, nah ini ada rumus untuk luas segitiga. Jadi luas untuk mencari luas segitiga pertama adalah setengah alas kali tinggi. Yang kedua adalah dengan rumus S, yaitu akar dari S kurang A kali S kurang B kali S kurang C jika diketahui sisi segitiga. Dan S adalah setengah keliling A tambah B tambah C per 2. Dan juga tadi diketahui kalau diketahui ada 3 titik yang diketahui. Ya, maka dia akan bisa mencari luas setengah kali itu determinan kali X1, Y1, 1, Y2, Y2, Y3, Y3. Lanjutnya 1, 1. Oke, sekarang kesebangunan dan kesejajaran. Postulat 1. Jika dua sudut dari sebuah segitiga sama dengan dua sudut segitiga yang lain, maka kedua segitiga tersebut sebangun dan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Itu postulat 1. Sekarang, dua segitiga sebangun jika dua pasang sisinya berbanding seharga dan sudut diapitnya sama besar. Postulat 3, dua segitiga sebangun jika ketiga sisi segitiga yang pertama berbanding seharga dengan segitiga yang lain. Oke, postulat keempat, dua segitiga sebangun dikatakan jika dua pasang sisinya berbanding seharga dan sudut di depan salah satu sisi itu sama dengan sudut di depan sisi yang satu lagi sejenis. Nah, ini kesejajaran lagi. Teorema 1, teorema pembagian sisi. Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga yang memotong dua sisinya, maka garis itu akan membagi dua sisi dengan perbandingan sama. Apa yang dikatakan perbandingan sama? AD banding DC sama dengan BE banding EC. Dan AC
banding DC sama dengan BC banding EC sama dengan AB banding DE. Nah, itu kalau dia kesejajaran. Oke, teorema 2, teori sudut bagi. Jika sebuah garis membagi sebuah sudut segitiga, maka sinar garis tersebut akan membagi sisi berlawanan menjadi bagian-bagian garis yang sebanding dengan sisi yang membentuk sudut. Sudut ACD sama dengan sudut BCD. Sudutnya sama, maka AD banding DB sama dengan AC banding BC. Itu teorema sudut bagi. Oke, teorema ketiga, jika dua segitiga sebangun, maka rasio dua garis yang searah seperti garis tinggi, garis berat, garis bagi sama dengan rasio setiap sudut yang searah. Oke, jika dua segitiga sebangun mempunyai faktor skala A banding B, maka rasio kelilingnya adalah A banding B. Teori 5, jika dua segitiga sebangun mempunyai faktor skala A banding B, maka rasio luasnya adalah A kuadrat banding B kuadrat. Nah, dalil Pythagoras. Oke. Nah, sekarang dalil Stewart. Nah, mungkin dalil Stewart ini ada dijumpai di sekolah atau tidak. Kita lihat. Misal CD adalah L adalah garis sebarang ke sisi AB. Maka L kuadrat C sama dengan A kuadrat C kuadrat tambah B kuadrat C2 kurang C1 kali C2 kali C. Nah, oke, sekarang dalil Menelaus. Dalil Menelaus itu juga mungkin tidak ada di sekolah, tapi ini juga berguna. Jika sebuah garis transversal memotong sisi AC, BC, dan AB di titik P, Q, and R dari segitiga ABC, maka BQ banding QC kali CP per PA kali AR per RB adalah 1. Nah, kebalikan dari, oke, terus. Nah, sekarang dalil De Siva. De Siva ini mungkin juga nggak ada, tapi nggak apa-apa untuk Olimpiade. Jika titik D, perhatikan segitiga itu, jika titik D dan E dan F terletak pada sisi BC, AC, dan AB, pada segitiga ABC, sedemikian sehingga garis-garis AD, BE, dan CF berpotongan pada satu titik yang koherent, maka P AF banding FB kali BD banding DC kali CE banding EA sama dengan 1. Nah, contohnya pada segitiga ABC, titik F membagi AC dalam perbandingan 1 banding 2. Misalkan G adalah titik tengah BF dan E adalah titik potong antara sisi BC dengan AG. Tentukan BE banding EC. Maka kita buat dulu, kita lukis dulu, tapi kita langsung masukkan ke teoremanya. FG banding GB sama dengan BE banding EC kali CA per FA adalah 1. Jadi tinggal ditukar aja perbandingannya. Maka dapatlah nanti perbandingan BE banding EC sama dengan 1 banding 3. Jadi dicocokkan aja dengan rumusnya. Nah, ini juga contoh soal. Perhatikan persegi panjang berikut. Jika luas segitiga ECF sama dengan 2 dan luas segitiga CFB sama dengan 3, maka luas dari DEFA adalah, nah jadi diikuti aja dari yang rumusnya tadi. Ya, ini dia. Ikuti aja rumus, tinggal dimasukkan perbandingannya sehingga kita dapat apa yang dimintanya.
Jadi mengikuti rumus yang tadi. Juga contoh 2 seperti itu. Rumus garis transversal tadi. Nah, jadi diketahui titik O adalah titik pusat lingkaran jika luas A. Oke, jadi ini hanya untuk diaplikasikan rumus yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bidang datar segi 4. Yaitu segi 4 itu terbagi dari persegi, persegi panjang, jajaran genjang, trapesiun, berlaku tumpat, dan layang-layang. Jadi inilah bagian dari segi 4. Nah, dan kajian dalam segi 4 ini adalah mencari luas, mencari keliling, berapa kelilingnya, misalnya persegi panjang, luasnya berapa, layang-layang, kelilingnya berapa. Pada umumnya itu. Nah, sekarang kita lingkaran juga begitu. Unsur-unsur apa pada lingkaran? Luas dan keliling lingkaran, jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga, garis singgung dalam dan luar lingkaran, dan sifat-sifat pada lingkaran. Itu semuanya sudah ini Ibu hanya merewind. Nah, unsur-unsur pada lingkaran. Nah, misalkan nih lingkaran titik O disebut pusat, OA, OB, OD, OE disebut sebagai jari-jari lingkaran. Oke, ruas garis lurus AB yang melalui pusat lingkaran. Nah, semuanya adalah mengulang saja. Jadi tinggal mengulang. Nah, mana yang tali busur, mana yang tembereng, nah, mana yang disebut apotema. Nah, itu semuanya mengulang aja lagi. Oke. Oke, nah perbandingan lingkaran luar dan lingkaran dalam. Lingkaran luar dari terserah n-nya berapa ya apanya. Perbandingan lingkaran dalam dari segitiga, misalnya luarnya adalah ABC per 4L dan lingkaran dalamnya adalah 2L per K. Yang L adalah luas segitiga dan K adalah keliling. Nah, itu tadi sama. Nah, sekarang segi lingkaran. Nah, ini tadi ada garis singgung dalam lingkaran, singgung luar lingkaran, dan juga ini adalah sifat yang berhubungan dengan lingkaran. Ini adalah garis singgung. Kalau dibuat garis dari titik O, maka dia akan tegak lurus. Jadi L tegak lurus OA. Nah, sifat yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, kita buat garis singgung, 2 garis singgung, yang mana A dengan O adalah satu garis lurus. Nanti AP itu akan sama dengan QA karena dia jari-jarinya OP sama OQ. Begitu juga dengan sudutnya. Sudutnya tentu sama karena dia OA, OB adalah jari-jari, sedangkan OP sama dipakai. Tentu BP sama dengan AP sama panjang, tentu semua sudutnya sama. Jadi sudut APO sama dengan sudut PO. Nah, 2 lingkaran yang bersinggungan. Kalau ditarik pusatnya antara lingkaran kecil dengan lingkaran besar yang bersinggungan, maka dia akan segaris. APB adalah koliner. Nah, begitu pula berlakunya kalau dia berpotongan. Nah, ditarik dari titik pusatnya, kedua titik pusatnya garis, dan ditarik titik daripada titik potongnya antara garis dari pusat ke pusat dengan garis yang memotongnya tadi adalah tegak lurus. Jadi PQ tegak lurus AP. Nah, ini sifat yang berhubungan lingkaran. Oke. Sudut AOB adalah 2 kali sudut ACB. Kenapa? Karena OB adalah sudut pusat di pusat lingkaran yang kakinya adalah jari-jari, maka menghadap busur AB, sedangkan sudut ACB adalah sudut pada
keliling lingkaran yang sama menghadapnya pada busur lingkaran. Oke, begitu pula yang ini. Kalau berbentuk seperti ini, maka sudut ACB sama dengan sudut ADB. Sama. Nah, nanti Anda buktikan. Nah, coba ini, kalau ditarik garis atau dua buah atau garis yang melalui titik O atau titik pusat bentuk segitiga yang terjadi pada kelilingnya adalah segitiga siku-siku. Jadi apapun pada keliling lingkaran pasti dia berangkum. Oke. Nah, nih. Sudut BAD tambah sudut BCD yang berhadapan sama dengan CBA, sudut CDA yang berhadapan sama-sama 180 jumlahnya. Sudut di keliling lingkaran terletak pada keliling lingkaran. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke ruang, bidang ruang. Bidang ruang itu ada kubus, balok, prisma, litmas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, itu bagiannya. Dari uraian yang disampaikan Bu Ita, kita coba lihat apa kira-kira permasalahan yang muncul di geometri. Nah, kita silahkan Bapak Ibu, ada itu di slido.com. Silahkan Bapak Ibu bergabung. Yang mana passwordnya di sini udah ada di samping kiri 56299. Nah, ini sehubungan yang sudah disampaikan oleh Bu Elita, ya, dari materi yang disampaikan, karena semua itu adalah materi review ya dari yang sudah Bapak Ibu dapatkan di sekolah. Ditambah juga tadi Berita juga ada materi ini yang tidak dapatkan sekolah seperti dalil Sepa, Stewart, dan Menelaus. Kemudian kesebangunan, kesejajaran ini juga sudah didapatkan di sekolah, namun aplikasinya nanti itu sangat banyak didapatkan di Olimpiade. Nah, sekarang apa kira-kira kesulitan yang Bapak Ibu temui di sekolah? Nah, sekarang apa pula kaitannya dengan materi yang dipelajari di sekolah? Ya, apakah semua materi yang disampaikan oleh Bu Ita tadi, nah, ada di sekolah dan sejauh mana pemahamannya di sekolah? Ya, ada materi yang tidak didapatkan. Nah, silakan Bapak Ibu buat materi yang sulit, misalkan kesebangunan kelas 9. Kemudian sifat bangun ruang kelas 8 misalnya, itu yang Bapak Ibu buat. Jadi sebutkan materinya dan langsung sebutkan kelasnya. Ini sudah muncul bangun ruang prisma. Nah, ini bangun ruang prisma dan limas di kelas 8. Jadi bangun ruang sisi lengkung. Ya, ini juga bermasalah di kesebangunan di kelas 9. Ini juga salah satu materi yang Bapak Ibu temui di geometri SMP dan juga ada di Olimpiade. Sudah ada 8 orang yang menyampaikan apa kesulitan materi. Ya, dalil Sepa, Menelaus, dan dalil Stewart. Nah, ini juga tidak ada dibuatkan kelasnya. Berarti ini salah satu materi Olimpiade tapi tidak diberikan di sekolah. Kesebangunan dan kekongruenan ini juga tidak ada di sekolah. Jadi pada segitiga kelas 9. Kesebangunan ini sudah ada 10 orang yang memberikan
ya garis singgung lingkaran kesebangunan. Ya sudah ada yang sama ya, kesebangunan dan kongruenan. Jadi kata kuncinya ini banyak kesebangunan. Kalau bangun ruang prisma dan limas ini ya menyangkut tentang apa? Apakah mulai dari jaringnya, kemudian menghitung luas permukaan prisma ataupun limas, atau menghitung volume daripada prisma dan limas. Jadi ini kesulitan Bapak Ibu di kelas 8 masih umum ya. Tapi di Olimpiade apakah ada itu nanti sudah 13 orang nih yang berikan pendapat. Terima kasih sekali ya. Akan kami akomodir ya semua kesulitan Bapak Ibu nih, nanti akan kita coba nanti bagaimana memfasilitasinya, dan ini akan kami buatkan tabelnya ya, tabel dari kelas 7, 8 dan 9, dan akan di-share nanti di Edmodo. Nah, kita bisa berdiskusi di Edmodo. Bapak-bapak Ibu bisa berdiskusi di Edmodo. Ya, misalnya ini ada pertanyaan menghitung menggunakan dalil Stewart. Nah, ini juga di Olimpiade itu juga sering muncul, tapi ternyata di materi sekolah tidak ada. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa kita lanjutkan diskusi kita nanti di Edmodo. Asal Bapak Ibu aktif. Jadi kalau Bapak Ibu tidak aktif ya kesulitan ini tinggal kesulitan saja, tidak ada follow up-nya ya. Sudah 16 orang Bu Ita, Bu Nono. Ya, bagus. Sudah 16 orang nih menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana kesulitan materi geometri di Olimpiade ini. Ya. Ya. Oke, Bu. Ya, sudah cukup mungkin ya Bu Nono. Dan follow up dari hasil Slido ini akan kami buatkan tabelnya. Tabelnya nanti akan kita Bapak Ibu lihat nanti di Edmodo. Jadi kita berkomunikasinya juga di Edmodo ya. Karena keterbatasan waktu, semua kesulitan Bapak Ibu itu akan kami akomodir nanti. Ya. Jadi kita bisa diskusi nanti, bisa Bu Ita atau Bu Nonong atau saya nanti bisa mengkonfirmasinya jawaban Bapak Ibu di Edmodo. Asal Bapak Ibu aktif di Edmodo. Ada materi yang selama ini tidak diulang lagi menjadi teringat lagi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah teringat, sudah lumayan daripada tidak teringat. Jadi dengan ada pemberian materi dari kami, ya mudah-mudahan apa yang tidak teringat sama Ibu sudah menjadi teringat ya, walaupun nanti ada juga kendalanya. Terima kasih Bu atas ilmunya Bapak Ibu semuanya. Keterbatasan waktu sehingga materinya yang banyak belum bisa kami terima, kami pahami sekaligus. Bapak Ibu sudah menerima saja sudah cukup berbahagia. Nah, tinggal memahaminya sekaligus ya bertahap-tahap. Apalagi kegiatan kita ini kita sama-sama sibuk. Bapak Ibu juga sibuk dengan kegiatan di sekolahnya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ini lagi menarik ya, dengan menggunakan Edmodo sangat bermanfaat bagi kami. Sukses terus Bu PKM-nya. Ini juga banyak sekali ini Bu Nonong, 12 orang. Kegiatan ini sangat bermanfaat, banyak ilmu yang kami dapatkan. Ya. Penyampaian materi oleh narasumber alhamdulillah bisa dipahami. Mudah-mudahan, terima kasih ya. Ditunggu pelatihan selanjutnya Bu, kami butuh hal semacam ini. Mudah-mudahan pelatihannya besok luring lagi, tidak daring lagi ya Bu Nonong. Ya betul Bu. Luring, jadi bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu bagaimana. Bisa waktunya pun tidak hanya 2 jam tetap muka. Nah, mungkin bisa kita atur nanti sampai apa. Karena kalau kita udah pergi kota Bukit Tinggi tidak cukup waktu 2 jam ya Bu Nonong. Iya betul. Terima kasih banyak Ibu atas materi yang diberikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk bekal pelatihan anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut. Bapak Ibu di sini terdata di jejak digital ini, dan ini adalah sebagai apa juga bagi kami ya, follow up juga bagi kami nanti bagaimana aktivitas Bapak Ibu di sini dari tanggal 25, 26
sampai tanggal 23 hari ini. Nah, ini nanti akan kami isi lagi ya. Nanti saya berikan nanti kepada Bu Elva. Jadi Bu Elva juga bisa melihat bagaimana aktivitas daripada anggota-anggota MGMP. Kemudian juga aktivitas di Edmodo. Nah, ini juga aktivitas di Edmodo juga sangat berbahagia sekali karena semua yang Bapak Ibu yang aktif di sini ada 31 orang. Nah, silakan saja Bu Elva nanti mengadministrasikannya, dan untuk keperluan lain kami serahkan itu sudah wewenang daripada Bu Elva. Nanti kami menyampaikan nanti secara keseluruhan bahwa kegiatan kami ini sudah difasilitasi oleh MGMP dan kehadiran daripada Bapak Ibu sudah bisa juga kami laporkan, presentasinya saja nanti kami sampaikan. Kemudian sertifikat juga nih saya ambil contoh nih Bu Elva, sebagai nanti dari Bapak Ibu akan kami berikan sertifikatnya, sertifikat yang juga ditandatangani oleh Ketua LP2M. Ini sudah kami berikan apanya, dibuat sini tanggal 26 September sampai 23 Oktober, juga cukup lama ya. Nah, ini jamnya, jam apanya ya Bapak Ibu? Jam pembagiannya 48 jam. Ya, jadi 6 jam itu 6 kali pertemuan kita. 6 kali pertemuan itu masing-masing satu hari itu dinilai 8 jam. Jadi kita mengerjakan virtualnya secara Zoom meetingnya hanya 2 jam ya. Tapi 4 jam, 6 jam lagi itu kami ambil dari kegiatan Bapak Ibu, apakah di lewat WA Group kah, atau lewat Edmodo dan Mandiri yang lainnya. Jadi itu kami masukkan di sini. Ya mungkin lebih dari ini jadwal kegiatan Bapak Ibu, tapi secara logikanya satu hari itu dinilai 8 jam, jadi 48 jam itu kami berikan. Di belakang sertifikat itu saja Bu Nonong, apanya ini juga surat apanya juga kami sudah buatkan di sini. Tinggal Bu Elva sudah tinggal menggunakan saja, tinggal mengisi surat apanya saja ya, alamatnya, nomor emailnya, nomor suratnya juga tinggal Bu Elva menambah nomor suratnya. Oke, hanya itu saja Bu Nonong penyampaian dari laporan daripada kegiatan kita, ya mulai dari kehadiran, kemudian sertifikat dan sebagainya. Nah, kembalikan kepada Bu Nonong. Ya. Tadi sudah mau apakan kepada Bu Elva. Ya, terima kasih Ibu Nel sebagai ketua pelaksana yang telah memberikan evaluasi atau laporan tentang bagaimana pelaksanaan yang sudah kita lakukan dalam waktu hampir 2 bulan ini. Selanjutnya kita, karena Bapak Elvi ya tidak hadir, mungkin Ibu Elva saja yang menutup acara kita ini ya Bu Nel ya. Sebagai Ketua MGMP Kota Bukit Tinggi. Dipersilakan Bu Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami Bu mewakili teman-teman dari MGMP Matematika Bukit Tinggi, baik SMP, MTS Bukit Tinggi dan Agam. Sangat berterima kasih sekali kepada ibu-ibu dari UMP dalam kegiatan PKM ini, karena dengan kegiatan ini kami dari Matematika Bukit Tinggi khususnya dan Agam dapat menambah ilmu, kemudian mengetahui harapan kami kepada baik peserta dan ibu peserta tim untuk tetap bersemangat memberdayakan kami di Bukit Tinggi untuk kegiatan PKM tahun-tahun berikutnya. Juga kepada peserta kami harapkan tetap bersemangat dan tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan, baik itu dalam Kota Bukit Tinggi maupun kita bekerja sama dengan UMP dan bidang-bidang pendidikan yang lainnya. Karena dengan itu kita bisa menambah dan kita bisa memperkuat
ukhuwah kita bersama guru-guru matematika. Kemudian kepada Ibu dan tim, kami mengucapkan mohon maaf seandainya kami seluruhnya, seluruh peserta selama kegiatan ini berlangsung ada yang tidak berkenan dengan Ibu dan tim. Karena maklumlah kami dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang, kemudian karena pengaruh atau gangguan dari sinyal sehingga kegiatan kita agak terganggu. Itu saja mungkin Bu. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim kegiatan PKM tahun 2020 kita tutup pada hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.